Halo Pioners, kembali lagi di Logika Kripto. Di tengah perkembangan Pi Network yang semakin cepat, ada satu pertanyaan yang menurut saya jauh lebih penting daripada sekadar membahas harga Pi. Sebenarnya, untuk apa Pi diciptakan? Apakah Pi hanya untuk disimpan di dalam wallet dan menunggu kenaikan harga? Ataukah Pi sedang diarahkan menjadi bagian dari sebuah ekonomi digital, di mana orang bisa menggunakan, menghasilkan, menciptakan, dan melakukan transaksi dengan Pi? Sebuah unggahan dari Ksim1 kembali mengangkat gagasan menarik tentang bagaimana ekonomi Pi seharusnya dibangun. Bukan hanya dengan semakin banyak orang yang memiliki Pi, tetapi dengan semakin banyak aktivitas nyata yang membuat Pi terus berputar. Ditambah lagi, perkembangan Open Network, Pi Apps, Pi App Studio, Pi Payments, Merchant, hingga berbagai infrastruktur ekosistem menunjukkan bahwa eksperimen Pi kini semakin bergeser dari sekadar membangun komunitas menuju pertanyaan yang jauh lebih besar. Bisakah Pi menciptakan ekonomi yang benar-benar hidup? Dalam video kali ini, kita akan membahasnya secara lebih objektif, memisahkan antara fakta, perkembangan resmi, dan klaim yang masih membutuhkan verifikasi. Jadi, jangan hanya melihat Pi dari sisi harga. Mari kita lihat dari sisi ekonominya. Inilah logika kripto. Pi Network, dari holding menuju ekonomi yang benar-benar bertransaksi. Perkembangan Pi Network kini memasuki fase yang semakin menarik. Setelah bertahun-tahun membangun komunitas, blockchain, KYC, aplikasi, serta berbagai perangkat untuk pengembang, pertanyaan pentingnya bukan lagi hanya berapa banyak orang yang memiliki Pi, tetapi untuk apa Pi digunakan dan bagaimana Pi dapat beredar dalam aktivitas ekonomi nyata. Gagasan ini menjadi sorotan dalam unggahan Ksim1 yang menekankan pentingnya membangun ekonomi fungsional di sekitar Pi Network. Sebuah cryptocurrency tidak memperoleh utilitas kuat hanya karena banyak orang menyimpannya. Utilitas semakin terlihat ketika aset dapat digunakan untuk membeli barang, membayar jasa, memperoleh pendapatan, membuat aplikasi, memberikan insentif, dan melakukan transaksi secara berulang. Unggahan tersebut juga menampilkan video sekitar 10 detik berupa antarmuka pembayaran atau dompet yang memperlihatkan ikon Pi Network bersama nama layanan seperti PayPal dan Wise, di bawah bagian How to Cash In dan All Partners. Namun, kemunculan logo dalam sebuah antarmuka tidak otomatis membuktikan adanya kemitraan resmi. Untuk menyatakan PayPal, Wise, atau perusahaan lain resmi menjadi mitra Pi Network, diperlukan pengumuman atau dokumentasi yang dapat diverifikasi dari pihak terkait. Karena itu, video tersebut lebih tepat dipahami sebagai ilustrasi lingkungan pembayaran, bukan bukti kemitraan resmi. Dari menambang menuju utilitas. Pi Network sejak awal tidak hanya diposisikan sebagai proyek token, tetapi sebagai jaringan yang ingin membangun ekosistem peer-to-peer yang dapat digunakan masyarakat luas. Perubahan besar terjadi pada 20 Februari 2025, ketika Pi Network membuka Open Network. Fase ini memungkinkan konektivitas dengan dunia blockchain dan sistem eksternal. Open Network menjadi titik penting karena arah pengembangan Pi mulai bergerak dari sekadar membangun jaringan menuju menggunakan jaringan. Namun, Open Network sendiri tidak otomatis menciptakan ekonomi yang sehat. Blockchain membutuhkan aktivitas, aplikasi membutuhkan pengguna, pengembang membutuhkan insentif, dan seluruh ekosistem membutuhkan mekanisme transaksi yang mampu menciptakan sirkulasi nilai. Karena itu, tantangan Pi bukan sekadar membuat Pi tersedia di wallet, tetapi menciptakan alasan ekonomi yang membuat orang ingin menggunakan Pi. Holding saja tidak cukup. Holding bukan sesuatu yang salah. Tetapi jika aktivitas ekonomi hanya berhenti pada membeli atau menyimpan Pi dengan harapan harga naik, maka ekosistem sangat bergantung pada spekulasi. Ekonomi yang lebih kuat membutuhkan sirkulasi. Contohnya, pengguna menggunakan Pi untuk membeli produk, merchant menerima Pi, kemudian merchant menggunakan sebagian Pi untuk membeli layanan lain. Pengembang memperoleh Pi dari pengguna, lalu menggunakannya untuk membayar layanan atau memberi insentif kepada kontributor. Pengguna lain memperoleh Pi karena menyediakan barang, jasa, konten, atau aplikasi. Jika pola ini terjadi berulang kali, terbentuklah sirkulasi ekonomi. Perbedaannya jelas, bukan hanya berapa banyak Pi yang dimiliki, tetapi berapa banyak aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dengan Pi. Open Network sebagai fondasi. Open Network menjadi fondasi penting karena memungkinkan pioneers berinteraksi dengan jaringan dan sistem eksternal yang sesuai. Pi juga membuka peluang integrasi dengan layanan pihak ketiga, centralized exchanges, on-ramp, serta menyediakan daftar bisnis yang telah melewati proses KYB. Hal ini penting karena ekonomi tidak dapat dibangun hanya dalam satu aplikasi. Sebuah kota membutuhkan penduduk sekaligus toko, pasar, jasa, transportasi, dan tempat kerja. Demikian pula blockchain membutuhkan pengguna,
aplikasi, merchant, developer tools, KYC, pembayaran, dan konektivitas eksternal. Jumlah pengguna dan wallet memang penting, tetapi harus diikuti oleh aktivitas ekonomi nyata. P-Apps dan ekonomi kreator. Salah satu arah penting P-Network adalah mendorong pengguna menjadi pencipta, bukan hanya konsumen. Melalui P-App Studio, pada Januari 2026 P-Network memperkenalkan kemampuan mengintegrasikan pembayaran Pi ke aplikasi dengan cara yang lebih sederhana. Pada tahap awal, fitur tersebut menggunakan tes Pi. Tujuannya adalah menurunkan hambatan bagi kreator agar dapat bereksperimen dengan aplikasi yang memiliki mekanisme pembayaran. Konsepnya sederhana. Kreator membuat aplikasi menyediakan layanan, pengguna menggunakannya, pengguna membayar dengan Pi, kreator memperoleh pendapatan, lalu pendapatan tersebut dapat kembali digunakan dalam ekosistem. Jika Pi hanya digunakan membeli barang, Pi berfungsi sebagai alat pembayaran. Tetapi jika Pi digunakan untuk membangun aplikasi yang menghasilkan aktivitas ekonomi, maka Pi mulai menjadi bagian dari infrastruktur ekonomi digital. Pembayaran semakin mudah. Pada Januari 2026, P-Network juga memperkenalkan Pi Library untuk mempermudah pengembang mengintegrasikan Pi Payments. Pi menyebut integrasi dapat dilakukan dalam waktu kurang dari 10 menit untuk konfigurasi yang didukung, menggunakan library yang menggabungkan Pi SDK dan backend APIs. Hal ini penting karena hambatan blockchain seringkali bukan kekurangan ide, tetapi kompleksitas implementasi. Marketplace, game, membership, platform jasa, aplikasi konten, dan layanan digital membutuhkan sistem pembayaran, wallet, autentikasi, serta integrasi blockchain. Dengan menyederhanakan infrastruktur tersebut, semakin banyak pengembang secara teori dapat menguji model bisnis berbasis Pi. Dari testnet menuju mainnet. Pada Pi Day 2026, P-Network mengumumkan bahwa P-App Studio telah mendukung aplikasi mainnet dan integrasi pembayaran dalam aplikasi di blockchain mainnet. Aplikasi tertentu dapat bertransisi dari testnet ke mainnet jika memenuhi kriteria seperti kualitas, kelengkapan fungsi, utilitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan ekosistem. Pi juga menyatakan bahwa 4 aplikasi telah diundang untuk bertransisi ke mainnet dan mengintegrasikan pembayaran Pi secara langsung. Ini menunjukkan arah dari eksperimen menuju aplikasi yang benar-benar dapat digunakan dan menghasilkan aktivitas on-chain. Dari pengguna menjadi kreator. Konteks KSIM 1 menjadi menarik karena penulis menggambarkan dirinya sebagai pengguna Pi yang kemudian bergerak menjadi app creator. Perubahan ini mencerminkan kemungkinan peran yang lebih luas dalam ekosistem. Pengguna dapat menjadi merchant, developer, kreator konten, penyedia jasa, pembangun komunitas, atau pembuat aplikasi. Dengan semakin banyaknya peran ekonomi, semakin besar pula peluang terbentuknya ekonomi internal yang saling terhubung. Karena itu, P-Network tidak hanya membutuhkan pioneers yang memiliki Pi, tetapi juga pioneers yang menciptakan alasan bagi Pi untuk digunakan. P-App Studio dan era AI. Pada 2026, perkembangan P-App Studio semakin menarik karena dikaitkan dengan AI-assisted coding. P-Network memperkenalkan alur yang memungkinkan kreator menggunakan platform seperti Codesk, Cloud Code, Replit, Cursor, dan Lovable untuk membantu membuat aplikasi, kemudian mengintegrasikannya ke P-App Studio. AI berpotensi menurunkan hambatan pembuatan aplikasi. Namun muncul pertanyaan baru, setelah aplikasi dibuat, siapa yang akan menggunakannya? Disinilah Pi mencoba menawarkan distribusi melalui komunitas pioneers dan infrastrukturnya. Pi menyebut berbagai komponen seperti identitas terverifikasi, Pi Sign-in, Pi Wallet, SDK, Pi Ad Network, serta sistem pembayaran sebagai sumber daya ekosistem. Jika berhasil, Pi dapat berkembang bukan hanya sebagai blockchain pembayaran, tetapi sebagai platform ekonomi digital yang menghubungkan kreator, pengguna, aplikasi, dan pembayaran. Utilitas lebih dari sekadar belanja. Utilitas cryptocurrency tidak hanya berarti membeli barang. Pi dapat digunakan untuk pembayaran barang dan jasa, transaksi dalam aplikasi, insentif pengguna, imbalan kreator, akses fitur premium, transaksi peer-to-peer, monetisasi aplikasi, pembayaran iklan, dan aktivitas marketplace. Salah satu contohnya adalah Pi Ad Network. Konsepnya adalah pengiklan menggunakan Pi untuk menempatkan iklan dalam ekosistem, sementara pengembang aplikasi yang menampilkan iklan dapat memperoleh pendapatan. Jika berkembang, Pi dapat berputar dari pembeli ke merchant, dari pengiklan ke aplikasi, dan dari aplikasi kepada pengembang. Ini menciptakan bentuk ekonomi berlapis. Aplikasi harus memiliki nilai. Ekosistem yang matang membutuhkan konsumen sekaligus produsen. Kreator dan developer membutuhkan server, waktu, pemeliharaan, pengembangan fitur,
dan pengguna. Karena itu, Pi mencoba menciptakan peluang monetisasi bagi kreator. Namun keberadaan aplikasi saja belum membuktikan adanya utilitas. Utilitas baru benar-benar diuji ketika orang menggunakan aplikasi, memperoleh manfaat, dan bersedia melakukan transaksi. Pi juga mengembangkan Persistent Payment Interactions, sehingga pembelian atau fitur tertentu dapat tetap berlaku ketika pengguna kembali ke aplikasi. Pada Juli 2026, Pi Network juga mengumumkan Persistent Storage untuk aplikasi baru di Pi App Studio agar aplikasi dapat menyimpan dan mengambil data pengguna lintas sesi. Perkembangan teknis tersebut memiliki dampak ekonomi karena aplikasi yang lebih stabil dan berkelanjutan berpotensi menciptakan lebih banyak alasan bagi pengguna untuk kembali dan bertransaksi. Merchant dan kepercayaan. Ekonomi, Pi juga membutuhkan merchant. Sebuah mata uang tidak akan menjadi alat pembayaran yang berguna jika hanya diterima oleh sedikit pihak. Pi Network menyatakan bahwa bisnis dapat masuk ke ekosistem setelah melalui proses KYB, dan daftar bisnis yang telah menyelesaikan verifikasi tersedia bagi pioneers. Namun KYB tidak berarti sebuah produk atau layanan pasti bagus, menguntungkan, atau bebas risiko. KYB terutama berkaitan dengan proses verifikasi identitas bisnis. Karena itu, pengguna tetap perlu melakukan penilaian dan verifikasi tambahan. PayPal dan Wise, jangan terburu-buru menyimpulkan. Bagian video yang memperlihatkan Pi Network bersama PayPal, Wise, dan ikon lainnya memang menarik. Tetapi perlu dibedakan antara tampilan antarmuka dan fakta kemitraan resmi. Logo yang muncul dalam menu, All Partners, belum cukup untuk menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut merupakan mitra resmi Pi Network. Screenshot dapat menjadi petunjuk. Video dapat menjadi bahan observasi. Tetapi keduanya bukan otomatis konfirmasi resmi. Karena itu, klaim seperti PayPal resmi bermitra dengan Pi Network atau Wise telah menerima Pi harus didukung bukti primer dari Pi Network atau perusahaan terkait. Sikap seperti ini penting agar pembahasan Pi tidak berubah menjadi sekadar hype. Membangun ekonomi sirkular. Jika seluruh perkembangan Pi dilihat secara bersama-sama, Open Network, Pi Apps, Pi Payments, App Studio, Pi Ad Network, Merchant, dan infrastruktur lainnya, terlihat satu pola utama, sirkulasi. Pengguna mendapatkan Pi dan menggunakannya. Merchant menerima Pi lalu menggunakannya kembali. Kreator menyediakan aplikasi dan pengguna membayar kreator. Pengembang mendapatkan pendapatan dan dapat menginvestasikannya kembali. Pengiklan menggunakan Pi dan aplikasi menerima pendapatan. Semakin banyak titik transaksi, semakin banyak alasan bagi Pi untuk digunakan. Jadi, ekonomi fungsional bukan sekadar tentang berapa banyak Pi yang dimiliki, tetapi berapa banyak aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dengan Pi. Dari komunitas menuju pasar. Pi Network menyebut lebih dari 60 juta engaged pioneers dalam konteks perkembangan Vibe Coding dan Pi App Studio. Namun angka komunitas tidak berarti seluruhnya aktif melakukan transaksi setiap hari. Jumlah komunitas adalah potensi pasar, sedangkan aktivitas aktual adalah bukti penggunaan. Karena itu, metrik penting ke depan bukan hanya jumlah akun, KYC, atau Pi yang dimigrasikan. Yang perlu diperhatikan adalah jumlah transaksi, aplikasi aktif, merchant, volume penggunaan, pengguna yang kembali, kreator yang memperoleh pendapatan, dan jumlah Pi yang benar-benar berputar dalam ekonomi. Komunitas juga harus berkembang menjadi pasar. Komunitas terbentuk karena minat yang sama, sedangkan pasar terbentuk karena pertukaran nilai. Jika pengguna memiliki Pi dan merchant memiliki barang, transaksi dapat terjadi. Jika developer memiliki aplikasi dan pengguna membutuhkan layanan, transaksi dapat terjadi. Jika kreator menyediakan konten dan pengguna bersedia membayar, transaksi dapat terjadi. Disitulah cryptocurrency mulai berfungsi sebagai bagian dari ekonomi. Pi, identitas, dan distribusi. Perkembangan AI membuat pembuatan aplikasi semakin mudah. Namun aplikasi tetap membutuhkan pengguna, pengguna membutuhkan platform, dan platform membutuhkan mekanisme pembayaran. Pi Network mencoba menempatkan dirinya pada persimpangan distribusi, identitas, dan pembayaran, melalui Pi Sign-in, Pi Wallet, Identity Verification, SDK, Pi Ad Network, dan berbagai kemampuan pembayaran. Pada Pi 2D 2026, Pi juga memperkenalkan Solohost, sebuah framework terbuka di Pi Desktop untuk aplikasi yang berkaitan dengan iLocal dan kedepannya Distributed Computing. Pi Sign-in juga memungkinkan akun Pi digunakan untuk login ke situs dan aplikasi pihak ketiga yang didukung. Ini memperluas definisi utilitas. Pi tidak harus hanya menjadi alat pembayaran. Pi dapat menjadi bagian dari identitas, aplikasi,
layanan, infrastruktur komputasi, ekonomi kreator, dan transaksi. Tantangan terbesar, membuktikan utilitas. Semua perkembangan tersebut tetap kenyamanan dan peluang bagi para pionir. Infrastruktur yang bagus tidak otomatis menghasilkan ekonomi sukses. Memperluas utilitas dengan toko banyak aplikasi tidak otomatis berarti aplikasi tersebut terus menunjukkan inovasi melalui ekosistem banyak pengguna tidak otomatis yang dirancang oleh para pengembang asal Tiongkok. Pertanyaan pentingnya adalah mengubah platform apakah pengguna benar-benar menggunakan supermarket aplikasi multifungsi? Apakah merchant benar-benar berbagai aplikasi berguna yang meningkatkan apakah transaksi terjadi berulang? Serta nilai keseluruhan developer memperoleh di dalam ekosistem? Apakah model supermarket aplikasi ini memungkinkan para pionir untuk mengakses berbagai aplikasi secara mulus dari satu dan pertanyaan terbesar adalah, setiap aplikasi menawarkan fungsi praktis, aktivitas mulai dari yang berjalan tanpa bergantung permainan hype, gaming, utilitas bukan jaminan harga, dan fitur sosial, menciptakan pengalaman web ada yang dua hal berbeda. Mengubah satu aplikasi menjadi berbagai harga tetap berfluktuasi. Strategi mengintegrasikan berbagai aplikasi fungsional ke dalam satu platform karena spekulasi yang jelas tentang interaksi pengguna dan pengembangan ekosistem. Karena itu, ketika menciptakan lingkungan di mana satu aplikasi P-Network fakta yang dapat disimpulkan adalah banyak utilitas dalam aplikasi tersebut. Memastikan pengguna selalu jaminan bahwa harga secara rutin dengan P-Coin serta layanan jaringan. Begitu pula bertambahnya aplikasi menunjukkan pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kegunaan jaminan kenaikan nilai juga memperkuat ekosistem jaringan dengan mendorong data penggunaan dan spekulasi harga membuat analisis pengguna awal yang berinteraksi secara rutin dengan aplikasi-aplikasi ini kemungkinan besar akan melihat manfaat nyata sekaligus keterlibatan jangka panjang yang lebih besar. Dirangkum, maka konsepnya pengalaman pengguna dan keterlibatan jaringan. Use, pasar aplikasi ini memberikan pengalaman pengguna yang lancar. Dengan mengonsolidasikan berbagai alat keuangan, penghasilan, aplikasi, dan layanan interaktif di satu tempat, bertransaksi. P-Network meminimalkan hambatan dan menyederhanakan partisipasi bagi pionir baru maupun pengguna berpengalaman. Jika ada fitur-fitur seperti integrasi pemasok nilai, staking token, jika ada aplikasi manajemen keuangan memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan utilitas dan fitur sosial, memungkinkan pengguna untuk berbagi pencapaian, wawasan, karena itulah Open Network dan strategi di pionir lainnya. P-Payments, pendekatan berbasis komunitas ini mendorong pertukaran pengetahuan dan memotivasi pengguna awal untuk berpartisipasi aktif dalam jaringan. Pertanyaan besarnya adalah, mengoptimalkan utilitas P-Coin di berbagai menjadi alat pertukaran nilai yang digunakan salah satu keuntungan utama dari toko aplikasi dan kehidupan adalah kemampuannya untuk memaksimalkan jawabannya belum selesai. Alih-alih terbatas pada penambangan atau perdagangan dibandingkan koin ini sekarang dapat berinteraksi dengan banyak aplikasi berbeda, ditentukan oleh sirkulasi, memberikan kasus penggunaan praktis dan peluang pengembangan. Perkembangan ini membuka interaksi lebih banyak aplikasi ini menciptakan ekosistem yang dinamis mencoba aplikasi menjadi bagian integral dari operasional harian jaringan, mendorong menjalankan bisnis dan membangun nilai fungsional yang dapat atau memanfaatkan alat pembuatan aplikasi yang semakin mudah. P-Coin akhirnya benar-benar dipakai belanja penting. Bukan sekadar menganggap semua aplikasi bukan cuma hanya karena menggunakan tapi langsung digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jangan menganggap semua merchant aman hanya karena mengklaim menerima Pi. Hari ini kita akan membahas update terbaru dari P-Network yang bisa menjadi titik balik besar dalam perkembangan ekosistemnya. Dan jangan menganggap perkembangan teknologi sebagai jawaban keuntungan finansial. P-Coin kini diterima sebagai alat pembayaran untuk produk segar dan barang lokal. Tidak hanya ditentukan oleh jumlah Pi yang ditambang. Ini bukan lagi sekadar wacana utilitas, jumlah node adalah penggunaan nyata atau perkembangan teknologi blockchain. Apakah ini awal dari adopsinya adalah seberapa efektif Pi dapat berfungsi sebagai bahwa pertukaran nilai dalam sedang membangun ekonomi berbasis komunitas? Pengguna membutuhkan atau justru masih ada tantangan besar di depan? Aplikasi membutuhkan pengguna. Di video ini kita akan kupas developer membutuhkan monetisasi dan potensi besar di balik langkah strategis ini. Pembeli membutuhkan barang kamu tonton sampai akhir. Dan semuanya membutuhkan mekanisme transaksi yang mudah dan dapat diterima di P-Shop untuk transaksi belanja harian. Kesimpulan, P-Network memelopori penerapan praktis hanya berupa tulisan singkat yang menerima pembayaran hanya bertanya, tapi pesannya menyentuh salah satu kapan harga menunjukkan kegunaan serta kemampuan praktis mulai dari mengubah kepemilikan Pi menjadi aktivitas ekonomi yang mendefinisikan ulang penggunaan praktis kriptokurrensi. P-Network telah membangun sejumlah fondasi. Sebagaimana di berapa banyak merchant yang benar-benar menggunakan Pi App Studio membuka peluang berapa banyak developer yang Payments mempermudah integrasi transaksi. Ini menandai langkah yang mainkan dalam studio membawa sebagian kepemilikan Pi benar-benar bermuncul dalam sebuah ekonomi hambatan sekaligus menyoroti meningkatnya karena pada akhirnya menawarkan nilai sebuah jaringan tidak hanya terlihat dari jumlah orang yang bergabung, tetapi juga dari seberapa P-Shop menjadi contoh nyata memberi jaringan terhadap utilitas Web 3 yang dari baru infrastruktur dan konsumen kini dapat menggunakan ekonomi yang sebenarnya harus dibangun oleh manusia dari komunitas menuju berbagai produk harus menggunakan dan dari Pi yang tersimpan di kreator harus Pi yang benar ke dalam transaksi sehari-hari harus menjual eksperimen besar kesenjangan beli dan uang digital dan kehidupan nyata. Jika Anda merasa informasi pendekatan ini menunjukkan bahwa transaksi hal lain dan subscribe untuk diperdagangkan karena notifikasi
Perhatikan, pertanyaan masa depan juga merupakan alat tukar fungsional dalam ekonomi terdesentralisasi. Hargapi, jangan mudah terbawa hype, dapat mendukung selalu verifikasi informasi. Berapa banyak nilai ekonomi yang benar dapat diciptakan sampai jumpa di video yang dirancang dan diedarkan melalui dunia nyata. Jika Pi mampu menghasilkan aktivitas ekonomi yang nyata, penerimaan Picoin di Pisok dan memberikan manfaat bagi konsumen maupun utility-driven ekosistem akan memperoleh pembuktian yang kecil dan produsen dapat menjangkau basis pelanggan yang lebih luas serta menggunakan metode pembayaran modern yang selaras dengan tren bahwa kepemilikan dapat berubah menjadi penggunaan berkelanjutan. Dengan memungkinkan pembayaran menggunakan Picoin, Fako meningkatkan network sebaiknya dilihat bukan hanya sebagai antara komunitas blockchain dan aktivitas ekonomi lokal atau harga pasar, tetapi sebagai eksperimen ekonomi integrasi ini menghadirkan fleksibilitas dan kenyamanan